Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan mulai kelas metode penelitian kualitatif. Kita sudah masuk ke minggu ke berapa ini? Menjelang akhir perkuliahan sepertinya, karena sudah melewati UTS. Oke, untuk kelas kali ini setelah minggu lalu saya mengirimkan beberapa bahan bacaan, hari ini kita akan belajar tentang metode dan instrumen di penelitian kualitatif. Selain itu nanti juga akan ada kuis, akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa. Tapi sebelum kita mulai, saya minta untuk dibuatkan absensi kehadiran dan videonya di-on-kan, kemudian audionya di-off-kan. Kecuali nanti jika ingin berdiskusi atau bertanya. Oke, kita akan mulai kelasnya sebentar lagi sambil menunggu yang lain. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi hari ini, apa bahan-bahan bacaan yang saya kirimkan minggu lalu itu sudah dibaca atau seperti apa? Atau punya referensi yang lain yang lebih menarik? Boleh share dulu. Silakan. Ayo, bagaimana? Yang mengenai observasi itu, Pak ya? Iya. Sudah sih, Pak. Sudah sedikit. Oke, syukur alhamdulillah kalau sudah. Minggu ini kita langsung mulai masuk ke materi itu ya. Jadi mohon diperhatikan, lebih fokus dan lebih apa bahasanya ya? Diperhatikan, mohon keseriusannya, seperti itu mungkin bahasanya. Karena beberapa minggu ke depan kita akan langsung memulai penelitian yang sudah dibagikan atau yang sudah dikumpulkan beberapa minggu yang lalu. Dan beberapa minggu ke depan akan kita gunakan untuk penelitian, harapannya di UTS, di UAS nanti kita akan sudah membuat satu penelitian atau small research untuk masing-masing mahasiswa di mata kuliah MPK. Oke, kita langsung saja mulai. Saya akan mulai dengan metode dan instrumen pada riset kualitatif. Sebenarnya apa yang membedakan istilah metode dan atau apa yang membedakan metode penelitian dan instrumen penelitian? Kuis. Pertanyaan pertama. Tidak ada yang bisa jawab? Oke, lanjut. Oke, sebenarnya observasi atau field observation, kemudian ada FGD, kemudian wawancara, kemudian studi kasus, itu umum digunakan pada penelitian kualitatif. Nah, berbeda dengan metode yang digunakan di kuantitatif tentunya. Observasi ini biasanya atau sering kali digunakan oleh para peneliti-peneliti di kualitatif. Namun apa yang membedakan Namun apa yang membedakan kualitatif sebentar? Ya, sebentar. Oke. Namun observasi itu tidak hanya sebatas observasi saja.
observasi itu ada beberapa karakteristik observasi yang itu akan menjadi penting dan sangat esensial pada penelitian kualitatif, dan akan sangat lemah ketika kita tidak bisa menggunakan observasi sebagai metode riset kita. Misalkan kita melakukan observasi, tapi kita tidak paham dan tidak tahu jenis observasi yang kita lakukan. Kemudian kita juga tidak tahu bagaimana cara mengolah data observasi. Bahwa banyak sekali penelitian yang menggunakan observasi, iya. Tapi apakah penelitian-penelitian tersebut, terutama yang menggunakan ini di tingkat skripsi ya, banyak sekali yang menggunakan observasi, tapi ketika melihat data hasil analisis observasinya itu tidak maksimal seperti itu. Ini yang kemudian saya curiga banyak yang mungkin belum terlalu membaca observasi itu. Bahwa observasi ada beberapa jenis, beberapa karakteristik, itu iya. Tapi kita akan masuk ke sana itu nanti. Nah, ini yang membedakan dengan riset, dengan instrumen riset. Kalau observasi itu adalah salah satu teknik pengumpulan data, maka instrumen adalah salah satu alat bantu yang digunakan atau yang dipilih dalam kegiatan pengumpulan data. Misalkan ketika saya mau melakukan observasi, maka saya akan menyiapkan buku catatan harian, misalkan. Itu yang paling sederhana. Kalau saya ingin menggunakan teknik pengumpulan data wawancara misalkan, maka saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan inti atau yang akan saya tanyakan kepada responden. Kalau saya ingin menggunakan misalkan dokumentasi, maka instrumen penelitian saya adalah kamera HP misalkan, atau audio atau tape recorder misalkan. Itu adalah instrumen-instrumen di riset kualitatif. Nah, tujuan dari dibuatnya instrumen ini adalah untuk memudahkan sebenarnya, atau iya sebagai jarum seperti itu, dalam rangka untuk menyusun desain penelitian. Tentu langkah pada metode dan instrumen ini digunakan ketika desain penelitian, kemudian metodologi, kemudian tinjauan pustaka, para asumsi-asumsi penelitian di bab-bab sebelumnya itu sudah selesai, sudah tuntas. Maka baru bisa melaju kepada tahapan tahapan metode dan riset dan instrumen ini. Namun banyak dari kita, evaluasi kita di beberapa tempat itu, bahwa banyak yang tidak mengenal apa itu instrumen riset, apa itu instrumen riset, terutama di kualitatif ya. Ketika kita bertanya apa metodologinya, bagaimana paradigma berpikirnya, bagaimana perspektifnya, kemudian itu semua terjawab. Tapi ketika ada pertanyaan bagaimana dan seperti apa instrumen penelitian yang dilakukan, maka tidak semuanya bisa menjawab itu. Bahkan beberapa bahkan tidak tahu, ada yang tidak kenal apa itu instrumen riset. Nah, instrumen riset itu seperti yang tadi kita diskusikan, yang tadi saya sampaikan itu. Nah, bahwa observasi itu menjadi alat atau teknik pengumpulan data yang sangat penting dilakukan di penelitian kualitatif, iya. Tapi observasi apakah hanya sekedar observasi? Tentu tidak. Observasi memiliki beberapa apa bahasanya ya, syarat lah mungkin ya, syarat atau iya syarat observasi. Yang pertama itu, observasi itu hanya atau bisa dilakukan ketika penelitian itu sudah direncanakan secara sistematik. Apa yang dimaksudkan perencanaan atau penelitian sistematik? Pertanyaan nomor 2.
Ayo, siapa yang bisa menjawab soal kuisnya? Apa yang dimaksud dari perencanaan penelitian kualitatif? Pertanyaan nomor 2 ya, kita ini sambilan kuis. Jadi nanti nilainya akan saya ambil di sini. Apa pertanyaannya tadi, Pak? Saya sudah ulang 2 kali. Mungkin Pak. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin menurut pendapat saya tentang mengenai rencana dari metode kualitatif ini, mungkin kita menyiapkan dulu konsepnya seperti apa dari metode kualitatif yang dari penelitian yang kita akan teliti gitu. Jadi dari tentukan dulu apa yang ingin kita teliti. Misalnya kita sebagai anak komunikasi misalnya, seperti yang saya buat kemarin, kita akan meneliti bagaimana gaya komunikasi dari 4 rektor Universitas Teknologi, 4 wakil rektor Universitas Teknologi Sumbawa. Kita sudah tetapkan nih sasaran penelitian kita. Kemudian yang kedua, latar belakang yang jadi kita mencari dulu latar belakang kenapa kita harus meneliti gaya komunikasi 4 wakil rektor Universitas ini. Karena pada dasarnya banyak sekali gaya komunikasi yang diterapkan oleh pimpinan kepada bawahannya, tetapi yang mana yang efektif seperti itu. Karena banyak kok pemimpin yang tahu berkomunikasi tapi tidak tahu bagaimana apakah komunikasi itu diterima oleh bawahannya dengan baik atau seperti apa gitu. Nah, sehingga kita mencari kira-kira gaya komunikasi yang seperti apa sehingga meningkatkan kinerja dari bawahannya, mungkin seperti itu. Nah, kemudian kita menentukan metode apa yang kita gunakan untuk menggali atau ya mencari tahu bagaimana caranya kita mengetahui gaya komunikasi yang digunakan oleh wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, sampai wakil rektor 4. Baik metodenya kayak wawancara kah, kemudian mencari ke data-datanya kah, misalnya prestasinya di warik 1, prestasinya di warik 2, prestasinya di warik 3, warik 4. Hingga karena prestasi ini juga termasuk hasil dari gaya komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya. Bisa juga melalui wawancara. Kita mewawancarai bawahannya. Kira-kira bagaimana gaya komunikasi atasannya? Apakah sesuai dengan dengan diterima tidak oleh bawahannya gitu dengan baik tentunya. Nah, kemudian lalu setelah kita melalui wawancara, kita sudah rencanakan kira-kira gaya komunikasi wakil rektor yang mana yang lebih baik dari keempat wakil rektor itu. Sehingga itulah hasil dari penelitian kita. Ternyata wakil rektor ini yang menggunakan gaya komunikasi yang baik dan efektif. Kan itu Pak rencananya dah. Oke, terima kasih Sobirin. Ya kurang lebih seperti itu ya. Itu adalah gaya, itu adalah salah satu syarat dari observasi adalah ketika sudah menyelesaikan desain daripada kerangka penelitian. Sistematik di sini adalah yaitu harus melewati beberapa tahapan sebelum melakukan observasi itu. Kemudian yang tidak memungkinkan pun memungkinkan untuk kembali, maka tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang major. Kalau misalkan kualitatif sangat dimungkinkan untuk dilakukan beberapa perubahan. Kemudian yang kedua tentu harus berkaitan dengan tujuan dan riset yang ditetapkan. Jika riset yang digunakan tidak memungkinkan digunakan observasi, maka observasi tidak menjadi satu-satunya teknik pengumpulan data pada kualitatif. Ada juga yang lain. Yang berikutnya adalah
memang observasi ini dia semacam daily activity. Jadi kayak semua peristiwa komunikasi yang terjadi itu harus dicatat oleh peneliti. Dicatatnya menggunakan apa? Menggunakan buku, menggunakan pulpen, itu menjadi toolsnya. Kemudian bisa juga menggunakan pendokumentasian dan lain-lain. Nah, yang paling sering terjadi adalah ketika hubungan daripada catatan observasi itu kemudian tidak maksimal atau tidak mampu dihubungkan dengan preposisi-preposisi umum atau asumsi-asumsi dan kategori-kategori. Banyak yang terjadi bahwa hasil dari analisis atau syarat observasi itu hanya sebatas syarat saja, sehingga hanya pemaparan saja, tidak sampai pada tahapan bagaimana reliabilitasnya, bagaimana kita bisa atau mampu mengontrol atau mengecek validitas dari hasil observasi. Misalkan hasilnya ini, oke, bagaimana tahapan observasinya? Tidak bisa jawab, misalkan. Ada hasilnya, tapi tahapan observasinya tidak tahu. Ya kan repot. Ya, itulah makanya salah satu syarat observasi itu dia dapat dikontrol atau dicek. Bahkan sampai pada tahapan dapat diuji validitasnya, dapat dikontrol reliabilitasnya. Itu tahapannya. Namun pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya diobservasi ketika kita berada pada studi ilmu komunikasi. Secara umum yang diobservasi itu adalah conversation-nya atau interaksi dan percakapannya. Interaksi itu tentu ada banyak ya, interaksi dengan satu orang, intergroup, kemudian antar kelompok dan lain-lain, ada banyak sekali. Kemudian ada percakapan. Kenapa percakapan menjadi penting? Karena salah satunya adalah percakapan ini apapun yang dilakukan atau aktivitas komunikasi itu diakui atau tidak, latar belakang kemudian tingkat pendidikan itu akan mempengaruhi hasil komunikasi. Dan sudah banyak sekali penelitian tentang itu. Nah, sehingga pada tahapan komunikasi, dua hal ini yang menjadi skop umum yang untuk dilakukan observasi. Kita nggak observasi dia kuliah di mana, kemudian dia kerja di mana, itu hanya sebatas observasi yang kita bisa dibilang bukan main dari observasinya. Tapi ada interaksi dan interaksi dengan sosialnya, kemudian interaksi dengan family groupnya atau dengan apa, itu yang diutamakan di penelitian observasi kualitatif, terutama di bidang komunikasi. Oke, untuk nomor 3, jenis-jenis observasi. Ada yang bisa mungkin sekilas membaca atau melihat gambar di slide, ada yang mungkin bisa menjelaskan sedikit. Nomor 3. Boleh Pak, izin masuk Pak. 1 menit. Ya Pak, di sini berdasarkan juga yang jurnal yang saya baca gitu kan. Di sini ada 3 bentuk dari observasi itu. Yang pertama itu observasi partisipasi dalam metode pengumpulan data yang menggunakan penghimpunan data penelitian. Dan nah di sini partisipasi ini lebih kepada seseorang itu langsung terjun di lapangan gitu, karena dia ikut berpartisipasi terhadap apa yang ingin ditelitinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu observasi yang tidak terstruktur. Nah, ini observasi yang tidak terstruktur ini adalah dia tidak berpedoman pada teknik pada paduannya gitu. Dia tidak terstruktur, dia langsung aja ke lapangan gitu tanpa ada sebelumnya ada persiapan tidak mengikuti struktur yang ada gitu. Terus yang ketiga itu kelompok. Nah, ini kelompok ini juga nggak jauh beda dengan yang pertama, dia memiliki sedikit korelasi di sini, peneliti terhadap sebuah isu yang dapat menjadi objek penelitiannya. Di sini juga dia turun langsung ke lapangan, tapi yang dua hal tersebut sesuai dengan struktur yang ada gitu. Cuma poin yang kedua aja yang berbeda gitu, Pak. Itu berdasarkan apa yang saya baca gitu, Pak. Oke, yang lain.
Yang lain silakan. Tak menjawab maka tak menjawab. Maka tak dinilai. Ayo, ada yang bisa mendeskripsikan kuadran di atas atau di slide? Ini observer ya. Yang ini observer ya. Ini observer. Oke. Ayo. Ayo. Oke, ini observer. Observer, bukan observer. Sebentar lagi kita tunggu, kalau tidak ada kita lewatkan saja. Lewatkan aja dulu Pak. masih coba menganalisis. Kita tunggu ya. Oke. Tidak ada yang mau menangkap untuk nomor 3. Kalau tidak ada kita lanjut. Oke. Observasi itu benar yang dikatakan Sahril bahwa setidaknya ada 2 jenis observasi. Observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Tapi apa yang membedakan? Kita coba lihat di kuadran 1. Kuadran 1 itu disebut sebagai overt observation atau observasi yang sifatnya terbuka. Terbuka artinya periset atau kita nih atau peneliti nih itu teridentifikasi secara jelas dan subjek riset itu sadar bahwa mereka sedang diobservasi, bahwa mereka sedang bahasanya diintai lah bahasanya, atau bahwa mereka sedang diperhatikan gitu. Itu adalah overt observasi. Itu observasi yang secara terbuka. Nah, ini biasanya dilakukan oleh peneliti-peneliti yang dia memang sudah tentu nanti ada etik dari observasi ya. Kita akan bicarakan itu nanti. Dan observasi terbuka ini biasanya dilakukan oleh peneliti yang sudah mengenal subjeknya secara intimate atau secara sudah lama gitu. Kita coba lihat di kuadran kedua, itu overt partisipan. Nah, overt partisipan ini itu subjek riset atau orang yang kita teliti itu mengetahui kita sebagai peneliti, mengetahui kehadiran kita. Tapi peneliti tidak bertindak sebagai observer, melainkan sebagai partisipan. Apa partisipan itu? Partisipan itu, atau sederhananya begini, kita terlibat langsung pada kegiatan sehari-hari si responden atau si peneliti atau si subjek riset. Itu overt partisipan. Secara sederhananya begitu. Bahwa ada teoritisnya, iya, ada banyak sekali peneliti atau akademisi yang menghadirkan banyak contoh untuk overt partisipan. Tapi bagaimana dengan kuadran ketiga, yaitu covert atau
tertutup lah maksudnya gitu ya. Nah, di situasi ini, aduh kurang 10 menit lagi. Oke, kita akan sambung mungkin 10-15 menit lagi ya. Nah, di situasi ini periset hanya sebatas observer, tapi subjek yang diriset tidak menyadari kehadiran periset, sehingga dia nggak tahu kalau dia sedang diriset. Dan yang terakhir, periset berperan sebagai partisipan dan subjek riset tidak menyadari kalau dia sedang diriset. Ini adalah 4 jenis observasi. Nah, saran saya coba nanti ini dibaca lagi. Seperti apa observasinya. Nah, kemudian instrumen observasi pun ada banyak sekali. Kenapa kita harus menggunakan observasi? Nah, instrumen-instrumen pengumpulan data seperti sistem kategori, kemudian sistem skala, tanda, pencatatan buku harian yang saya bilang tadi, kemudian analisis dokumen, lembar pengamatan, dan lain-lain. Bahwa observasi tidak hanya sekedar observasi. Itu kita memiliki tugas untuk mengelompokkan atau membuat kategori-kategori khusus pada data mentah dari hasil observasi. Nah, itu kemudian yang dipadukan dengan konsep-konsep dan teori-teori kemudian yang kita gunakan. Nah, setelah memadukan dua hal itu, data mentah dari observasi dengan teori, dengan konseptual yang kita desain di kerangka itu, barulah kemudian kita memunculkan interpretasi. Bahwa interpretasi itu tidak muncul cuma-cuma, bahwa interpretasi itu muncul berdasarkan hasil observasi dan kemudian relate dengan konsep dan teori-teori yang digunakan, barulah interpretasi itu bisa muncul. Interpretasi itu tidak muncul tiba-tiba, tapi dia muncul berdasarkan data hasil observasi. Itu dia. Oke, untuk wawancara langsung aja ya. Kita kurang 7 menit ya. Ya, saya coba percepat deh. Saya coba percepat. Bisa tidak ini disampaikan? Atau nanti materinya saya kirim aja. Oke, sebenarnya sederhananya ada 4 tipe wawancara ya. Dia ada wawancara pendahuluan, terstruktur, semi-struktur, dan mendalam, dev interview. Biasanya yang digunakan pada kualitatif itu ketika kita menggunakan observasi, maka kita akan menggunakan wawancara secara dev interview. Maka itu sudah menjadi umum lah kita lihat. Padahal tidak harus seperti itu. Tapi apa yang menjadi karakter dev interview, wawancara mendalam, ada yang bilang wawancara mendalam, ada yang bilang wawancara intensif, dan lain-lain. Kemudian itu bisa digunakan untuk subjek-subjek penelitian yang sedikit, yang mungkin 2-5 orang. Ketika kita sudah melakukan penelitian pada 6, 10, 20, 30 orang, maka wawancara mendalam akan berlangsung sangat lama dan sangat tidak mungkin susah, mungkin lebih bagus, tapi akan sangat lama gitu. Dan kemudian menyediakan latar belakang yang detail. Kita harus juga memperhatikan pesan-pesan atau non-verbal dari informal, latar belakang seperti apa. Kemudian dapat digunakan dalam waktu yang lama dan berkali-kali. Itu kalau wawancara mendalam. Yang tidak kalah penting adalah iklim wawancara, keakraban. Kita kalau tidak akrab dengan orang, maka orang tersebut akan sangat memilah jawaban-jawabannya. Jawaban-jawaban yang kita butuhkan justru bisa jadi tidak keluar ketika kita tidak memiliki keakraban dengan subjek kita gitu. Nah, bagaimana cara wawancara yang baik? Maka ini adalah beberapa tips ya yang bisa kita share, kita pelajari. Itu adalah seorang interviewers, dia harus open-minded. Dia harus menjadi good speaker. Dan dia dituntut memiliki wawasan yang luas. Tidak hanya mengetahui 1-2 topik tertentu, dan dia juga, atau bahasanya know your audience, atau dia juga harus memahami sifat, karakter, latar belakang dari audiensnya. Bagaimana kita mau melakukan wawancara kalau kita sendiri tidak mampu atau tidak bisa bicara misalkan, atau malu-malu misalkan, maka wawancara menjadi pilihan yang riskan sekali digunakan. Ketemu orang kita malu misalkan gitu. Kita kurang membaca misalkan, tidak
bukan orang yang open minded, bukan orang yang memiliki wawasan yang luas, maka wawancara menjadi apa ya bahasanya, akan sangat kesulitan nanti gitu. Selain daripada juga digunakan daripada seni-seni persuasi. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah tempat waktu dari wawancara. Ada orang-orang yang berkenan diwawancara ketika hanya berdua saja. Ketika ada orang lain, maka dia akan canggung gitu. Dia tidak mau memberikan jawaban yang alami misalkan. Ada juga yang begitu. Selain juga kita harus mempelajari karakter sosialnya. Kemampuan menangkap pertanyaan ketika kita bertanya yang terlalu high level question, maka subjek kita mungkin akan sedikit kebingungan. Kita sebagai wawancara justru harus mengikuti audiens kita. Ketika audiens kita berada di medium level, maka kita harus turun ke medium level. Ketika audiens kita berada di level tinggi atau high level, maka kita dituntut untuk memiliki wawasan yang luas untuk menyamakan posisi itu. Isi wawancara juga penting, kepekaan apalagi, ya kan? Kemudian pewawancara dia harus membawa atau mendapatkan izin wawancara. Membawa ini artinya adalah dia umumnya dia membawa letter atau surat izin atau surat untuk wawancara. Ketika itu dan tentu mendapat izin ya, kemudian secara lisan atau seperti apa dengan subjek yang akan diwawancara. Yang kemudian yang penting juga adalah peneliti harus mampu menjamin informasi-informasi itu hanya digunakan untuk keperluan penelitian. Jadi keperluan-keperluan yang lain itu tidak bisa digunakan. Itulah yang disebut sebagai anonimitas. Anonimitas ini juga bisa menggunakan inisial. Ketika pewawancara tidak bersedia namanya dicantumkan, maka kita bisa menggunakan inisial. Itu kalau di penelitian kualitatif itu umum sudah begitu. Nah, sehingga kita merahasiakan identitas informan itu juga penting. Ketika kita berada di level penelitian mengenai konflik yang mengancam keamanan dan lain-lain. Kemudian sangat penting untuk menghindari pertanyaan yang mengarah langsung ke jawaban. Tidak bisa kita mengarahkan subjek penelitian, subjek wawancara, karena itu menyalahi aturan gitu kan sederhananya. Kejelasan pertanyaan, hindari kebingungan, hindari pertanyaan-pertanyaan ambiguitas, berikan contoh-contoh yang itu memudahkan subjek untuk menangkap pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, yang penting adalah siapkan pertanyaannya sebelum wawancara. Kadang nih ada peneliti atau mahasiswa gitu melakukan wawancara, Pak. Mana instrumen penelitiannya? Itu belum dibuat. Ya terus apa yang akan ditanya kalau instrumen atau wawancaranya belum disiapkan? Apa yang mau ditanyakan? Sampai sana baru nanya. Kan enggak. Artinya kan peneliti enggak siap gitu. Ya ngapain nanti malah bolak-balik lagi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara menganalisisnya. Nomor 4, nanti dijawab di WA group aja karena waktu kita sudah habis. Nomor 4 adalah bagaimana cara menganalisis informasi atau hasil data penelitian wawancara. Nomor 4 ya. Oke, itu terakhir. Saya pikir untuk pertanyaan nomor 4 dijawab di WhatsApp group. Ketua kelas tolong dibuatkan absensinya. Siapa saja yang hadir di pertemuan pagi ini. Dan untuk minggu depan mungkin kita akan banyak diskusi di WhatsApp saja, di WhatsApp group, dan silakan untuk langsung melakukan penelitian sesuai dengan judul yang diberikan kemarin. Harapannya walaupun sederhana, walaupun tidak banyak waktu yang digunakan, tapi minimal kita untuk 1 minggu atau 2 minggu sebelum ujian akhir itu sudah selesai gitu, sehingga kita bisa melahirkan satu penelitian baru. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Waktu kita sudah habis. Jadi kita akan ketemu lagi di WhatsApp group untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Tadi sudah tahu ya pertanyaannya. Terima kasih. Sekian saya rasa kita akhiri. Pertanyaan kita alihkan ke WhatsApp group. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.